Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya untuk hari ini? Sungguh sangat luar biasa tentunya aktivitas di pagi hari ini. Oke, untuk pelajaran PKN kelas 12. Pada kelas 12 semester ganjil ada 2 bab. Yang pertama adalah pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban menurut nilai-nilai Pancasila. Yang bab 2 mengenai perlindungan dan penegakan hukum. Bab 3 pengaruh kemajuan iptek terhadap negara dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Bab 4 perkembangan persatuan dan kesatuan dalam mempertahankan NKRI. Oke, untuk bab pertama, pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban menurut nilai-nilai Pancasila, ada 4 poin. Yang pertama, hak dan kewajiban warga negara Indonesia. B. Hak dan kewajiban warga negara dalam nilai-nilai Pancasila. C. Pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. D. Penanganan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Next. Oke, di situ ada beberapa tujuan, Anda bisa pahami. Kita lanjut saja ke hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Hak dan kewajiban warga negara terhadap negara. Hak dan kewajiban negara terhadap warga negara. Oke, slide selanjutnya adalah hak dan kewajiban warga negara terhadap negara. Hak warga negara. Anda bisa baca hak kesamaan kedudukan di dalam hukum, di bidang pekerjaan, berpendapat, kemerdekaan memeluk agama, ikut serta membela negara, mengembangkan budaya nasional, hak atas kesejahteraan sosial, hak mendapatkan keadilan sosial. Apa kewajiban warga negara terhadap negara? Tentunya wajib menaati hukum, kewajiban membela negara, kewajiban menghormati hak asasi manusia, kewajiban dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Next, lanjutnya yang nomor 2, hak dan kewajiban negara terhadap warga negara. Apa kewajiban negara terhadap warga negara? Yang pertama, Anda bisa baca hak negara atau pemerintah. Lanjut di sampingnya yang berwarna hijau, kewajiban negara atau pemerintah menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Next, kita lanjutkan hak dan kewajiban negara terhadap warga negara. Hak negara terhadap warga negara diantaranya hak negara untuk ditaati hukum, hak negara untuk dibela, hak negara untuk menguasai bumi, air, kekayaan untuk kepentingan rakyat. Kewajiban negara terhadap warga negara. Wajibnya apa? 1. Wajib negara untuk menjamin sistem hukum. Kewajiban negara untuk menjamin hak asasi manusia. Kewajiban negara untuk mengembangkan sistem pendidikan nasional. Kewajiban negara untuk memberikan jaminan sosial. Kewajiban negara untuk memberikan kebebasan beribadah. Oke, kita lanjutkan yang nomor bawahnya. Hak dan kewajiban warga negara dalam nilai-nilai Pancasila. Yang berwarna merah, hak dan kewajiban warga negara dalam nilai dasar Pancasila. Yang tengah, hak dan kewajiban warga negara dalam nilai-nilai instrumen Pancasila. Yang selanjutnya adalah hak dan kewajiban warga negara dalam nilai praktis Pancasila. Oke, kita lanjutkan. Kasus pelanggaran hak warga negara. Di situ kita apa penyebabnya? Terus kasus pengingkarannya. Terus kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Oke, kita lanjutkan. Faktor penyebab pelanggaran hak dan pengingkaran. Ada faktor eksternal, faktor internal. Eksternal itu apa? Sikap egois, rendah kesadaran, sikap tidak toleran. Internal, ketidaktegasan aparat, adanya kesempatan.
minim sosialisasi peraturan, dan selanjutnya. Kasus pelanggaran hak warga negara. Yang pertama, pendidikan tidak merata, muncul ketidakadilan hukum, menciptakan kegaduhan, tidak mendapatkan kesempatan memilih, banyak anak di bawah umur yang harus mencari penghasilan, tingginya angka pengangguran, pelanggaran hak cipta. Oke. Kasus pengingkaran, di antaranya melanggar aturan berlalu lintas, tidak bayar pajak, menghindari tugas, menjaga keamanan lingkungan, unjuk rasa berakhir ricuh. Oke. D. Penanganan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban negara. Upaya pemerintah dalam menangani kasus ini, yang pertama, menegakkan supremasi hukum, meningkatkan kerjasama yang harmonis, mempertegas peran lembaga negara. Selanjutnya ada 7 poin, Anda bisa memahami. Kemudian membangun partisipasi masyarakat dalam pencegahan terjadinya pelanggaran hak.